Dalam kehidupan kita, kadang ada orang yang baik, kemudian mengatakan kebenaran, membela kebenaran, berlandaskan Al-Quran, berlandaskan hadis, tapi ada orang yang membenci orang ini. Jadi kita paham, formulasi dalam kehidupan tidak seperti yang kita asumsikan, bahwa ketika ada orang baik melakukan kebaikan, soleh, taat ibadah, semua orang suka. Enggak. Akan ada orang-orang yang tidak suka dan berbuat buruk kepada orang ini. Jadi ketika kita paham ayat ini, maka kita nggak akan baperan. Kita nggak akan terlalu sakit hati, karena akan ada peristiwa ini dan akan berulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Quran sekalian, insya Allah kita akan mengkaji sebuah ayat di dalam surat Yusuf, dan mudah-mudahan ini menjadi inspirasi untuk kehidupan kita. Silakan buat para sahabat Quran untuk membuka Al-Qur'annya, surat Yusuf, surat ke-12, ayatnya ayat 36. Saya baca di bagian penghujung di dalam ayat 36 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna naraka minal muhsinin. Sesungguhnya kami melihat kamu termasuk orang-orang yang berbuat baik. Nah, siapa yang mengatakan ini? Yang mengatakan ini adalah dua orang. Dua orang yang dipenjarakan bersama Nabi Yusuf. Jadi scene ini, kejadian ini adalah scene ketika Nabi Yusuf dipenjara. Nah, ada dua orang yang masuk penjara ini, mereka bercerita kepada Nabi Yusuf. Satu orang berkata, sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur. Kemudian satu orang lagi mengatakan, aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku, sebagian dimakan oleh burung. Nah, kemudian akhirnya mereka mengatakan kepada Nabi Yusuf, sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang-orang yang melakukan kebaikan. Minal muhsinin, orang yang melakukan perbuatan baik. Jadi kalau kita lihat, muhsinin ini apa? Muhsinin ini adalah karakternya baik, akhlaknya baik, perilakunya baik, kerjanya juga baik. Dan yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa dua orang ini memuji Nabi Yusuf? Dua orang ini melihat karakter dan perbuatan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ketika dipenjara memiliki karakter dan akhlak yang baik, menolong orang lain, membantu orang lain, dan beribadah secara baik ketika dipenjarakan dalam tahanan kerajaan Mesir pada saat itu. Nah, pelajarannya apa dari ayat ini? Di ayat ini, dua orang itu memuji kepada Nabi Yusuf. Sebelumnya, di ayat 22, di dalam surat Yusuf, Allah yang memuji. Apa pujian Allah kepada Nabi Yusuf? Walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Dan ketika dia telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan yang memuji pada saat ayat 22 ini adalah Allah yang memuji. Memuji Nabi Yusuf, wa kadzalika najzil muhsinin, dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebajikan. Jadi di surat Yusuf ini Allah sudah memuji kepada Nabi Yusuf, kemudian di ayat 36-nya dua orang laki-laki yang berada di dalam penjara memuji kepada Nabi Yusuf. Nah, korelasinya apa? Nah, sekarang kita melihat korelasinya dan kita coba menganalisisnya. Ketika Nabi Yusuf melakukan kebaikan dalam kehidupannya dia, dan Allah memuji Nabi Yusuf, Allah akan menggerakkan hati orang lain untuk melihat Nabi Yusuf adalah orang baik. Dari mana? Ketika seseorang melakukan kebaikan dan Allah apresiasi itu, Allah akan membuat hati orang lain melihat orang itu adalah orang yang baik. Namun, tidak semua orang. Nah, kalau kita kan harapannya gini, ketika misalnya ada orang yang baik, karakternya baik, karakternya soleh, kemudian dia rajin ibadah, kita kan berharap bahwa semua orang harusnya menilai dia baik dong. Namun ternyata Allah tidak membuat demikian. Akan ada orang-orang yang memberikan penilaian buruk dan melakukan keburukan kepada orang yang baik dan soleh ini. Jadi kalau kita belajar ayat ini, maka kita paham bahwa
Dalam kehidupan kita, kadang ada orang yang baik, kemudian mengatakan kebenaran, membela kebenaran, berlandaskan Al-Quran, berlandaskan hadis, tapi ada orang yang membenci orang ini. Jadi kita paham, formulasi dalam kehidupan tidak seperti yang kita asumsikan, bahwa ketika ada orang baik melakukan kebaikan, soleh, taat ibadah, semua orang suka. Enggak. Akan ada orang-orang yang tidak suka dan berbuat buruk kepada orang ini. Jadi ketika kita paham ayat ini, maka kita nggak akan baperan. Kita nggak akan terlalu sakit hati, karena akan ada peristiwa ini dan akan berulang. Oke. Dan kalau kita kembali lagi pada kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu kan adalah orang yang berbuat baik, memiliki karakter baik dan selalu berbuat baik. Ketika masih bersama dengan ayahnya dan bersama kakak-kakaknya, Nabi Yusuf berbuat baik kepada kakaknya, Nabi Yusuf berbuat baik kepada ayahnya, Yakub. Dan ayahnya sangat cinta dan sangat sayang kepada Nabi Yusuf. Ya. Namun, kakak-kakaknya memberikan penilaian, opini yang buruk kepada Nabi Yusuf. Jadi kita tidak bisa mengkontrol pendapat orang lain. Nah, ini yang menjadi pelajaran buat kita. Akan ada, ketika kita melakukan kebaikan, akan ada orang-orang yang menilai kita buruk. Nah, ini pelajaran yang berarti buat kita. Mudah-mudahan ini kita bisa mengambil inspirasinya dan kita tidak terlalu baper dan kita tidak terlalu sakit hati ketika kita sudah melakukan kebaikan, tapi ada orang-orang yang menilai kita buruk. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.